Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Iqra', imam masjid, para pengurus masjid, adik-adik remaja masjid, bapak ibu hadirin hadirat jamaah salat isya dan tarawih malam hari ini, yang insya Allah kita semua mudah-mudahan selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan amaliyah di dalam bulan suci Ramadan ini, baik puasanya, qiyamul lailnya, tadarrusnya, sodakohnya, atau amalan-amalan lainnya, semuanya bisa tuntas, semuanya kita bisa laksanakan dengan sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita yang hadir ini mudah-mudahan juga tercatat oleh Allah sebagai wa qalilum ma tashkurun, yakni orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah, dan ungkapan rasa syukur kita buktikan dengan pengabdian kepadanya, dengan terus berusaha menjalankan segala perintahnya. Saya alhamdulillah melihat jamaah masjid ini, saya tadinya hampir tidak mau datang Pak, karena hujan deras. Iya, tapi bismillah kebetulan mantel saya baru beli kemarin, jadi ngetes sekalian, bocor tidak kan. Saya kaget ternyata jamaahnya sampai 3 saf, lebih sedikit saya lihat. Masya Allah, luar biasa. Karena di masjid lain sebelumnya padahal terang benderang itu ada yang hanya 1 saf lebih. Nah ini sudah hujan deras tapi 3 saf. Artinya luar biasa. Kalau enggak hujan kayaknya full ini masjidnya. Dan insya Allah Bapak Ibu, di akhir Ramadan ini saya akan menyampaikan satu materi tentang ayat-ayat terakhir dari surat Sabihis. Kata Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Berbahagialah, kata Allah, orang-orang yang selalu membersihkan diri. Dan ini momen yang paling tepat kita di dalam bulan suci Ramadan ini adalah kita bersih-bersih diri kita. Karena kita ini manusia biasa, Bapak Ibu, pastilah ada dosanya. Atau ada yang tidak punya dosa. Pasti kita pernah terpleset melakukan dosa. Hanya biasanya berbeda antara satu dengan yang lain, Pak. Mungkin ada yang hobinya ya pernah sekali-sekali nyicipi miras misalnya. Ada juga yang senang duduk lama-lama main judi. Mungkin juga ada yang ke perempuan. Beda-beda ya. Ada juga mungkin sepertinya tidak dosa tapi sering kita lakukan. Sedikit-sedikit kita ngobrol dengan teman, ujung-ujungnya menggibah, menjelekkan tetangga, menjelekkan teman kita yang lain. Nah, ini adalah kesempatan yang luar biasa, karena di dalam bulan suci Ramadan ini momen yang sangat tepat di mana Allah
begitu murahnya memberikan maghfirah, memberikan ampunan kepada kita. Itulah sebabnya pertama kita tentu saja banyak-banyak minta maaf kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Zikir kita banyak-banyak minta ampunan kepada Allah, mengingat dosa-dosa masa lalu dan kita berusaha tidak melaksanakannya lagi. Dan tentu saja kalau dosanya dengan sesama manusia kita berusaha ingat-ingat apakah kita pernah salah sama saudara kita, tetangga kita. Kalau masih hidup, kunjungilah dengan silaturahim, minta maaf. Walaupun mungkin sebenarnya misalnya kita bertengkar, tapi salahnya ini samar-samar. Siapa yang salah duluan ini? Insya Allah kata Rasul, yang meminta maaf duluan, pahalanya lebih besar. Itulah sebabnya kalimat Assalamualaikum itu, bagi yang mengucapkan pertama kali Assalamualaikum itu hukumnya sunnah, Pak. Yang menjawabnya wajib, tetapi pahalanya itu lebih besar yang memulai. Walaupun sunnah, pahalanya lebih besar dia. Kenapa? Karena orang yang mendahului mengucapkan salam itu adalah orang yang punya jiwa ingin damai, tidak ingin bertengkar, mendoakan keselamatan kepada saudaranya. Nah, kalau yang menjawab, mungkin ada juga sebagian yang terpaksa karena wajib dia jawab saja. Membersihkan diri kita juga antara lain adalah kita bisa membersihkan rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Itulah sebabnya tazakka itu ada yang menafsirkan, ya salah satu cara membersihkan adalah dengan berzakat. Insya Allah yang mungkin sudah ada yang membayar zakat fitrah di akhir-akhir Ramadan, hanya 2,5 kilogram per jiwa. Kalau kita punya anak, punya cucu, meskipun dia baru lahir, yang penting lahirnya sebelum sholat Idul Fitri, itu masih harus diwajibkan, wajib zakat fitrah. Dan bagi yang Bapak Ibu yang punya harta, punya tabungan, nilainya dalam setahun itu sudah mencapai nisab, sudah mencapai sekitar sama dengan harga emas 85 gram, itu juga sudah punya kewajiban mengeluarkan zakat mal, zakat hartanya 2,5% dari harta yang kita punya. Taruhlah kalau mau gampang menghitung, misalnya harga emas sekarang 1 juta. Berarti kalau tabungan kita lebih dari 85 juta, misalnya sudah ada 100 jutaan, itu sudah setahun kita punya uang itu sudah mencapai nisab namanya. Dan itu wajib dikeluarkan 2,5%. Berapa itu? Sekitar 2,5 juta ya. Iya betul kan ya, 2,5 juta. Itu terserah mau diberikan ke yang berhak menerimanya, ada fakir, ada miskin, ada ibnu sabil, ada sabila. Di masjid juga termasuk yang menegakkan agama dalam masjid, ada yang menafsirkan ibnu sabil, ada juga sabilillah. Ya karena apa? Karena ketika kita tidak mengeluarkan zakatnya, jangan sampai harta kita ini khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah, ambillah harta mereka yang cukup tadi, yang sudah mencapai nisab tadi. Untuk apa? Untuk dibersihkan. Karena dengan dikeluarkan sebagai shadaqatan itu, di situ hampir seluruh ahli tafsir menafsirkannya sebagai zakatul mal. Sedekah yang wajib. Dikeluarkan untuk apa? Untuk membersihkan harta dan menyucikan jiwa pemiliknya. Jadi otomatis ketika kita keluarkan zakat malnya, insya Allah
sudah makin bersih kita. Bapak Ibu sekalian, karena bukti membersihkan jiwa juga, itu dalam ayat selanjutnya tadi dalam surat Sabihis. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Terus kita berzikir, wa dzakara isma, menyebut asma Allah, fasalla. Rajin-rajin sholat juga, Pak. Ada yang pernah ngobrol dengan saya, ajaran Islam kok sepertinya tiap hari kegiatannya ngulang-ngulang terus. Iya memang. Sholat duhur, besok juga ada terus. Dan itu sebenarnya adalah proses pembersihan diri kita. Kenapa? Karena banyak sekali godaan, banyak sekali cobaan ketika kita hidup di dunia ini. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Karena kita pasti ya, hampir semua orang ya seperti kita ini manusia biasa, ada sisi-sisi tergodanya kepada kehidupan dunia. Pengen sukses, pengen kaya, pengen jadi pejabat. Nah di situ hati-hati ketika kita punya cita-cita yang seperti itu. Kenapa? Jangan sampai melupakan akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allah mengingatkan akhirat itu khairun, lebih baik daripada dunia yang kita impi-impikan kejayaannya. Wa abqa, dan lebih langgeng, lebih abadi, lebih kekal. Dunia hanya seperti lewat, Pak. Kita bisa lihat contoh-contoh saudara-saudara kita yang kasihan prihatin. 1-2 hari ini baru ada berita luar biasa pencapaian kekayaannya sampai triliunan. Ujung-ujungnya ditangkap. Nah ini hati-hati. Kenapa? Karena memang naudzubillah. Jangan sampai kita tergoda ketika kita asik bisnis. Kadang-kadang banyak proyek dan lain sebagainya. Padahal karena sudah lancar, sudah jaya, dikiranya aman-aman saja. Padahal ada sesuatu di situ. Itulah sebabnya Islam mengajarkan kita lebih baik kita hidup sederhana. Boleh kaya, tetapi jiwa kita sederhana. Kalau kita kaya kemudian jiwa kita sederhana, insya Allah kekayaan itu kita pergunakan di jalan Allah pasti, Pak. Saya juga ada yang banyak yang saya kagumi, Pak. Ada orang biasa punya tabungan, pangkatnya ndak tinggi-tinggi amat, tapi tabungannya banyak, tiba-tiba bikin masjid yang luar biasa, tiba-tiba bantu pondok. Nah itu dalam rangka membersihkan itu. Tentu saja Bapak Ibu, kita juga berharap mudah-mudahan kita semua insya Allah yang tidak pernah luput, tidak pernah lalai dalam amalan Ramadan ini, malam-malam akhir Ramadan terlebih lagi. 10 malam terakhir Ramadan itu sering jatuh Lailatul Qadar, itu juga bisa menambah pundi-pundi amal kita. Karena kita ini Bapak Ibu, amal kita seberapapun banyaknya, itu tetap kita membutuhkan rahmat Allah, membutuhkan ridho Allah, membutuhkan syafaat dari Rasulullah, membutuhkan syafaat dari ibadah yang kita jalani. Nah kalau puasa kita baik-baik, bagus, tidak rusak, puasa ini akan menolong kita, Pak. Puasa juga pernah minta kepada Allah, ya Allah berilah aku kesempatan untuk bisa memberi syafaat pertolongan kepada orang yang puasa. Alasannya kenapa? Karena itu orang kasihan orang puasa. Mulai dari imsak sampai maghrib dia tahan lapar, dia tahan haus, dia tahan syahwatnya, dia tahan nafsunya. Demi aku, demi puasa. Makanya berikan aku kesempatan untuk bisa menolong mereka di yaumil akhir. Begitu juga tadarus Quran. Al-Quran ini minta kepada Allah, ya Allah berilah aku kesempatan memberi syafaat kepada orang yang membaca khususnya di malam Ramadan. Karena mereka itu siang hari puasa, ada yang sambil bekerja, lelah, ngantuk, harus bangun sahur. Tapi dalam kondisi ngantuk dia terus baca Quran demi Al-Quran. Membacaku.
Ya, karena Allah, tapi untuk membaca Al-Quran. Kemudian Allah juga mengizinkan kepada puasa dan Al-Quran bisa memberi syafaat kepada kita di yaumil akhir. Nah, kita perlu menambah pahala dari hal-hal yang berlipat-lipat seperti ini. Baca Quran, pahalanya berlipat-lipat per huruf. Kemudian juga dapat Lailatul Qadar, satu malam kita dianggap nanti 80 khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Baik Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup waktunya, 15 menit. Jadi ini saja, mudah-mudahan ini hanya sekedar mengingatkan. Saya yakin mungkin pernah ada juga Ustadz yang lain sebelumnya menyampaikan hal ini, tetapi mari kata Imam Ghazali, barang siapa yang mendengarkan ilmu belum 50 kali itu Pak, itu belum ahli ilmu. Jadi jangan bosan-bosan, oh mungkin sama, karena memang kita materinya tidak dipisah Pak. Jadi kita tidak tahu. Ada di masjid, 1-2 masjid yang minta materinya itu, Ustadz ini tanggal ini minta materinya ini, berikutnya ini, sehingga beda-beda. Tapi kalau yang bebas ya bisa saja, kemarin sudah disampaikan Ustadz lain. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan yang mendengarnya kalau memang ada yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.